Baiklah, selamat pagi teman-teman sekalian. Pada pembelajaran .NET 2 kali ini kita akan mempelajari bagaimana membuat validasi .NET 2 pada database. Tepatnya kita akan menggunakan database MySQL dengan konektornya ODBC. Selain itu, kita kali ini juga akan mempelajari bagaimana membuat reporting menggunakan Crystal Report dan koneksinya juga menggunakan ODBC. Nanti untuk koneksinya kita akan menggunakan connection string. Bagaimana cara membuat connection string pada ODBC? Mari kita pelajari atau kita eksplorasi cara-caranya ya. Saya kira itu yang akan kita pelajari. Ini adalah lanjutan dari pembelajaran kemarin ya. Untuk pembelajaran kali ini kita juga akan menggunakan studi kasus yang sama. Bahkan kita juga akan menggunakan proyek yang sama, biar nanti pembelajaran kita berjenjang dan berkelanjutan ya. Kemarin kita sudah bisa membuat JRUDS menggunakan VBNet dengan database MySQL dengan konektornya ODBC. Kemudian dilanjutkan dengan membuat event dan validasinya secara lokal ya. Kemudian yang akan kita pelajari kali ini yaitu membuat validasinya ya, dengan itu ya, dengan yang ada di database. Maksudnya begini ya, kemarin kita kan contohnya menggunakan tabel pendataan mahasiswa ya. Jadi nanti kasusnya ketika misalnya itu ya, dalam inputan itu mau memasukkan data lagi dengan NIM yang sama, nah tentunya itu harus tidak bisa dilakukan kan. Nah, itu caranya bagaimana akan kita pelajari kali ini ya. Kemudian hampir semua aplikasi kita tahu ya, pada akhirnya membutuhkan sebuah reporting ya, atau pelaporan begitu ya. Untuk pelaporannya yang populer dan sudah dipelajari di .NET 1 juga, itu nanti kita akan menggunakan Crystal Report ya. Hanya saja dulu di .NET 1 kita menggunakan database-nya lokal, yaitu Microsoft Access. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana membuat reporting pada database MySQL dengan konektornya ODBC. Jadi kebanyakan yang beredar di internet itu memang menggunakan ODBC juga ya. Sedangkan untuk CRUDS-nya kebanyakan menggunakan MySQL connector. Jadi di sini kita berusaha mengintegrasikan daripada nanti pindah-pindah koneksi. Kita akan menggunakan satu koneksi untuk membuat aplikasi interaksi antara yang ada di aplikasi dengan apa yang ada di database, sekaligus nanti ketika kita membuat reporting menggunakan MySQL. Apa saja yang perlu dikonfigurasi, kemudian bagaimana cara-cara pembuatannya, mari kita pelajari ya. Baiklah, sebagai formalitas teman-teman diminta untuk presensi di Siakat ya. Oke, saya tunggu sampai presensi di Siakat ya. Oke, untuk Siakatnya kalau dilihat di sini posting untuk kelasnya Mas Ragil ya sudah siap untuk presensi di Siakat ya. Nah, bisa dilihat di sini ya. Oke, silahkan nanti presensi di sini.
Jadi setelah saya posting nanti untuk kehadiran tanggal 8 Mei 2020 itu belum ada satupun. Nah, nanti teman-teman silahkan presensi dulu di Siakat. Kemudian setelah itu kita mulai pembelajarannya ya. Siakat juga kemudian nanti tolong di sini juga ya, di live chatnya sini ya. Silahkan ya. Kita tunggu dulu ya. Teman-teman dipersilahkan untuk presensi dulu ya. Oke, sampai sekarang belum ada ya. Mas Ragil, silahkan. Oke, sambil menunggu ya, mungkin mungkin sambil saya sampaikan persiapannya ya. Jadi untuk pembelajaran ini kita akan menggunakan proyek yang sama dengan yang digunakan untuk demonstrasi saya ketika membuat event validasi ya. Jadi ini saya copy ya. Kemudian jadi teman-teman boleh melakukan hal yang sama ya. Saya paste di sini ya. Kemudian ini saya jalankan proyeknya. Oke, jadi nanti proyek awal kita nanti seperti ini ya. Kemudian oh iya, ini sebagai tambahan pengetahuan ya bagi teman-teman sekalian. Kita juga bisa itu ya, membuat tombol pencarian di sini ya. Tugasnya kemarin sudah ya, tugasnya Mas Ragil untuk pencariannya sudah ya. Cuma bagaimana kalau kasusnya multi kriteria, artinya misalnya mencari berdasarkan nama dan berdasarkan alamat begitu. Coba kita pelajari di sini ya.
Kemudian jangan lupa bahwa kita menggunakan database MySQL, maka di sini untuk database servernya diaktifkan MySQL-nya ya. Untuk editor datanya boleh pakai php-admin. Kalau pakai php-admin maka Apache-nya ini perlu diaktifkan. Tapi kebetulan saya pakai HDSQL. Saya hanya mengaktifkan HDSQL ya. Saya aktifkan ya di sini. Oke, kita kemarin database-nya pakai ini ya. Oke, kok belum ada yang masuk di chat satupun ini. Nah, ini Mas Ragil sudah hadir ya. Oke, kita mulai aja ya. Nanti Mas Rinda kalau hadir ya biar nyusul ya. Nanti kalau seandainya ketinggalan bisa lihat versi rekamannya ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita masuk ke proyek tadi. Oke. Kita masuk ke sini ya. Oke, kali ini kita akan membuat bagaimana multi search, multi kriteria pencarian itu dibuat ya. Kita lihat dulu ketika ini dijalankan aplikasinya akan seperti apa ya. Oke, di sini hanya aplikasi CRUDS biasa ya, dengan data-data yang sudah ada seperti ini ya. Misalnya saya akan membuatkan itu ya, mungkin gini dulu deh. Saya perbesar ya biar datanya kelihatan ya. Nanti kurang lebih seperti ini ya. Bagaimana kalau kita mencari misalnya seseorang beralamat Kenteng dan bernama dua ini ya. Tidak ada ya. Misalnya Kenteng dan bernama Paryono. Misalnya kita tambahkan lagi misalnya Kenteng tapi yang Paryono. Kemudian karena Paryono itu ada yang di Sumowono, juga ada yang di Kenteng. Kemudian bagaimana kalau kita mencari nama Paryono khusus yang ada di Kenteng ya misalnya ya. Oke, coba kita masukkan di sini ya. Saya masukkan contohnya NIM 011. Kemudian namanya Sarno juga, Sarno. Kemudian alamatnya, nah ini yang sama ya. Jadi nanti kita gunakan sebagai studi kasus ya. Untuk jurusannya kita bebas ya. Oh sorry. Jadi teredit data 001 ya.
Oke, error karena datanya double ya. Makanya nanti untuk validasi database untuk menangani error seperti ini, ketika nanti dimasukkan harusnya ada pesan errornya, bukan programnya yang error ya. Nah, oke ya. Kita contohkan tadi, sorry ya. Ini NIM 0011 ya. Tadi keterangan berhasilnya sebenarnya salah ya. Karena NIM 011 itu tidak masuk di sini ya. Misalnya di sini NIM 011 ya. Namanya sama Sarno ya, tapi alamatnya Kenteng ya. Nanti kalau kita mau menampilkan Sarno yang Kenteng saja, caranya kita dengan menggunakan multi kriteria pencarian. Misalnya passwordnya alamat, nomor HP-nya sekian, jurusannya ekonomi kita masukkan ya. Nah ini di sini ada Sarno, satunya Kenteng, satunya Karanglo ya. Oke, bagaimana cara membuat multi kriteria pencarian ya? Untuk tugasnya kemarin yang seperti yang sudah dikerjakan oleh Mas Ragil, itu hanya melakukan pencarian satu kriteria, yaitu nama saja ya. Kemudian bagaimana kalau membuat dua kriteria sekaligus ya? Caranya, nah nanti kita lihat ya. Oke, kita tutup dulu ya. Pertama yang perlu dilakukan adalah tentu ya menyiapkan komponennya ya. Komponen yang kita butuhkan yaitu text box ya, 2 ya. Nanti satu kriterianya mungkin biar lebih bagus kita tambahkan panel ya di sini ya. Nah, ini panel pencarian ya. Kita bisa kasih judul ya, untuk panel tersebut ya. Oh, tidak bisa diberi judul panelnya ya. Doc non. Oke, kalau enggak ya bisa kita kasih label ya di sini ya. Nah, bisa seperti ini ya. Pencarian. Oke, nah, kemudian kita kasih text box di sini ya. Text box. Nah, ya. Taruh sini. Nama, kemudian satunya lagi alamat misalnya ya. Alamat ya. Oke, bisa kita kasih keterangan di sini ya. Teksnya kita rubah jadi nama. Kemudian satunya lagi teksnya kita rubah jadi alamat gitu ya. Jadi nanti satunya untuk masukkan nama, satunya untuk masukkan alamat. Ketika berhasil, nanti data grid view-nya akan menampilkan sesuai dengan query pencarian yang didapatkan dari sini ya. Makanya kita lebih enak mungkin dengan membuat tombol ya, tombol mencari di sini ya. Kemudian satunya lagi tombol tampilkan semua data gitu ya. Nah, oke, di sini kita kasih nama cari ya, cari. Kemudian di sini kita kasih nama tampilkan semua ya. Oke, kemudian di sini biar tidak rancu
bisa kita kasih keterangan masukkan data ya. Oke, mengolah data ya. Di sini khusus untuk pencarian. Coba kita jalankan dulu desainnya ya. Nah, di sini nanti kurang lebih akan seperti ini ya. Jadi nanti ya. Saya tutup dulu coba. Kemudian saya jalankan ya. Jadi hasil desain tadi kurang lebih akan menghasilkan tampilan seperti ini ya. Oke, berikutnya kita akan mengisi programnya ya. Programnya bisa kita buat dengan langsung membuat pada tombol cari ini ya. Tapi akan lebih enak kalau kita membuat sebuah fungsi pencarian ya. Fungsinya bagaimana? Biar nanti begini loh. Ketika itu misalnya dipakai lebih dari satu kali, itu kita tinggal memanggil nama-nama fungsi tersebut begitu ya. Oleh karena itu kita akan membuat sebuah fungsi ya di situ ya. Oke, misalnya ya, mungkin kita kumpulkan sekalian di sini ya untuk kelompok fungsi-fungsi ya. Nah, di sini kan ada sub-sub fungsi ini ya. Kita jadikan satu di sini ya. Kita taruh di sini sebuah fungsi ya bernama pencarian ya. Ya, ini untuk koneksinya tidak perlu dipanggil berulang-ulang ya. Oke, ya. Di dalamnya ada sebuah query ya, yaitu select bintang from sama nama tabelnya, where nama MHS like kita ambil dari text box-nya ya. Text box-nya ini namanya apa ya? Nah, ini kita sesuaikan di sini. Nah, ini text box 5. Kemudian berikutnya namanya apa? Text box 6 ya. Text box 6 itu untuk alamat, text box 5 itu untuk nama ya. Kalau kita lihat di sini ya. Nah, ini nama MHS, ini nama kolom pada tabelnya. Kemudian like ini ditangkap dari formnya gitu ya. Sama karena kita akan melakukan pencarian dari dua sisi ya. Dengan itu ya, dua kriteria ya, maka kita menggunakan N ya. Kalau misalnya maksudnya dua-duanya harus memenuhi begitu ya. Tapi kalau kita hanya dengan satu kata kunci pencarian, maka kita cukup menggunakan OR ya. Artinya ketika nanti salah satunya sesuai, itu akan ditampilkan nilainya begitu ya. Kemudian disimpan dalam dataset ya. Kalau berhasil DS-nya itu diisi dengan mahasiswa ya. Nah, ini ya. Dengan tabel mahasiswa ya. Kemudian dijalankan ya. Kemudian dijalankan, disimpan dalam dataset ya. Kemudian dari dataset itu dimasukkan ke dalam data grid view ya. Jadi nanti query ini ya, query DA ini bisa diisikan ke dalam DS ya, dengan nama mahasiswa ya. Datanya ya, datasetnya ya, dataset bernama mahasiswa. Makanya ketika pakai di sini datasetnya juga mahasiswa, karena nanti dataset kita bisa membuat banyak juga ya. Oke, sampai di sini ya. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah memanggil fungsi ini ke dalam tombol cari ya. Oke, nah, jadi nanti kita panggil di sini ya, call pencarian.
itu jangan lupa tanda kurung kosong kayak gini ya. Oke, sampai di sini kita bisa menguji program kita ya. Nah, di sini kita coba apakah fungsi pencariannya sudah bisa jalan ya. Misalnya saya cari dengan nama Priyadi, saya cari dengan alamat Genteng misalnya ya. Nah, ini sudah tampil Priyadi dengan Genteng ya. Kemudian saya cari lagi misalnya tadi ya, untuk tampilkan semua karena belum tampil ya, saya tutup dulu ya. Untuk tampilkan semua itu nanti kita panggil lagi fungsi yang data grid ini ya, tampil grid ini ya, call tampil grid ini ya. Oke, karena dengan seperti ini artinya ini akan menjalankan fungsi tampil grid ya. Tampil grid itu kan menampilkan seluruh data kan. Nah, tinggal seperti itu saja. Oke, di sini langsung call tampil grid ya. Tampil grid, nah kayak gitu. Oke, bisa kita coba jalankan ya. Nah, di sini misalnya kita tadi ya, studi kasusnya Sarno tapi yang Genteng gitu ya. Sarno KNT aja udah cukup ya. Kita cari. Nah, ini kan cuma satu data saja ya. Kita coba tampilkan di sini ya. Nah, itu jadi fungsi pencarian multi kriteria di sini sudah berfungsi dengan baik ya. Berikutnya kita akan membuat validasi sesuai dengan error tadi ya. Ketika nanti NIM ini misalnya dimasukkan nilai yang sama, harusnya program itu tidak error kayak gini, menampilkan pesan error kayak gini, tapi menampilkan informasi bahwa masukannya tersebut salah. Artinya programnya akan interaktif dengan kesalahan. Sebelumnya kita coba dulu deh, misalnya kita masukkan NIM yang sama dengan NIM yang ada di sini ya, misalnya NIM 001. Nah gitu ya, misalnya namanya beda deh gitu. Misalnya ini data sembarang ya, ini sembarang, kemudian teleponnya sekian juga sembarang, kemudian jurusannya sembarang. Ketika saya input pasti akan error karena ini errornya terjadi pada perintah query-nya kan. Ya. Perintah query yang ada kurang lebih di sini ya. Ketika insert ya, kita coba cari masukkan data. Nah ini ya, insert into ini ya. Karena pada database-nya kalau kita perhatikan kan, untuk tabel mahasiswa ini bagian name itu kan di set ini ya, primary key ya. Primary key itu artinya nanti unik, tidak boleh ada nilai yang kembar gitu ya. Karena di sini ada aturan seperti itu, sementara di programnya sini berusaha menginput data nilai kembar, maka justru akan terjadi error program ya. Kalau kita coba di sini input, nah di sini error ya. Nah, ini program kita akan berhenti dan di sini akan menampilkan pesan error ya. Kalau dibaca errornya ya, error 2300 MySQL DBC 5.2 driver MySQL 5 sekian ya. MariaDB duplicate entry ya, duplicate entry kan. Jadi ini 001 tidak boleh dimasukkan ganda gitu ya. Oke, kita tutup saja programnya. Bagaimana cara memvalidasi data yang kembar seperti itu? Nah, coba nanti coba kita pelajari di sini ya. Oke, jadi caranya untuk membuat validasi ya.
sama dengan membuat validasi sebelumnya ya, kita akan lebih bagus kalau program kita pisah-pisah dengan menggunakan itu ya menggunakan fungsi-fungsi seperti itu ya. Oke, langkah pertama yang perlu kita lakukan ya, membuat fungsi validasi ke database-nya ya. Yaitu misalnya kita buat di sini fungsi yaitu cek nim db ya. Maksudnya mengecek ya apakah nim tersebut sudah ada di database ya. Kalau memang sudah ada, maka kita tidak perlu membuatnya lagi ya. Oke, kita buat sebuah fungsi di sini. Nanti kita kelompokkan saja ya. Jadi nanti program yang bagus itu di manajemen dengan bagus ya. Misalnya kita membuat sebuah fungsi ya. Nah, ini misalnya kita buat ya n block fungsi ya. Jadi nanti yang atas itu fungsi-fungsinya ya. Nah ini ya. Misalnya kita tulis di sini start block fungsi ya, gitu ya. Kemudian end block fungsinya di sini. Kemudian nanti ketika kita cari program kita lebih enak ya. Di sini cek name db by file name ya. Jadi nanti sekaligus ini mengenalkan ya sebuah fungsi itu nanti bisa di sebuah parameter ya. Di sini parameternya bisa by file atau by reference ya. Untuk by file nanti bisa kita masukkan nilai value-nya ya. Oke. Kemudian ya, ini untuk mengecek keberadaan NIM di dalam database. Jadi ini untuk mengecek ada atau tidak saja gitu ya. Tidak pernah melakukan apa-apa. Jawaban dari query ini nanti sebenarnya cuma ini ya, rd hash rows ya, ada atau tidak gitu ya. Perintahnya ya, cmd new odbc command select bintang from nama tabel ya, where name mhs ya. Ini nama kolomnya ya. Itu apakah sama dengan name-nya itu ya, name yang dimasukkan di sini ya. Nah, name ini nanti sebenarnya nilai yang ditangkap dari text block itu ketika nanti dipanggil fungsinya ini ya. Kemudian sama ini con itu karena ini sudah ada, kita gunakan yang ada di sini ya. Kemudian read data dengan cmd execute reader ya. Kemudian rd read ya, dibaca ya. Kemudian nilai ini ya, ini kan sebuah itu ya, sebenarnya ya ada istilah di fungsi dan prosedur ya. Kalau prosedur itu nanti tidak ada returnnya ya. Jadi yang sebelumnya itu sebenarnya disebut dengan prosedur ya. Sedangkan di sini disebut dengan fungsi ya. Jadi fungsi itu mengembalikan sebuah nilai ya. Nilai di sini yang dikembalikan adalah rd hash rows ya, memiliki satu baris ya. Jadi kalau memiliki satu baris artinya ada satu kesamaan NIM di situ. Kalau punya satu kesamaan NIM, maka semestinya
itu ya, nilai itu ya, nilai apakah punya nilai atau tidak pada itu ya query ini, ada yang sama atau tidak. Kalau sama, dia mau ngapain ya? Kalau sama ya sebaiknya nanti menampilkan sebuah pesan begitu ya. Pesannya misalnya pesan bahwa data tersebut sudah ada. Kalau sudah ada, maka sebaiknya diberikan pesan untuk tidak melakukan input dengan NIM yang sama begitu ya. Oke, sebaiknya fungsi tadi dipanggil pada tombol simpan ya. Nah, tombol simpan itu ada di mana? Mari kita lihat. Jadi nanti mungkin bisa kita taruh di sini ya. Tombol insert, nah ini ya. Ini kan pertama validasi lokal ya. Jika kosong silakan nanti isikan itu ya. Isikan nilainya gitu ya. Kemudian kita buat lagi satu validasi, misalnya kalau NIM-nya sudah ada, kita buat di sini ya. Else if ya, else lagi biar kita bisa masukkan parameter pengecekannya lagi ya. Kita masukkan parameternya lagi, misalnya di sini yang kita cek adalah ini ya. Jika tadi cek NIM DB di dalam database ya, cek NIM DB. Tadi nama fungsinya kan seperti itu ya. Biar kita cek ya. Nah ini cek NIM DB, ngecek NIM yang dari DB. Jika cek NIM DB menghasilkan sebuah baris ya, oke, tombol inputnya tadi mana? Insert, nah ini ya. Nah, jika cek NIM DB menghasilkan sebuah baris, maka ya, then ya di sini ya. Itu kan cuma ngecek saja true atau false saja kan. Kita bisa kasih pesan seperti ini ya. Misalnya NIM sudah ada gitu ya. NIM sudah ada. Tidak boleh memasukkan data kembar gitu ya, NIM kembar gitu ya misalnya. Nah kayak gitu misalnya. Terus karena kita inginnya itu kayak ya tidak boleh masukkan NIM kembar, berikutnya untuk text box satunya bisa kita kosongkan ya, karena kita tidak menginginkan pengguna memasukkan data berulang dan itu kembar begitu ya. Makanya nanti text box 1 bisa kita kosongkan ya. Jadi kita main kopas-kopas kayak gini lebih cepat ya. Jadi nanti dengan pengecekan ini ketika nanti program dijalankan kemudian mengecek NIM-nya kembar ya, dia tidak error ya, tapi menampilkan pesan ini dan tidak menjalankan query ini ya. Jadi nanti query ini dijalankan kalau pengecekan-pengecekan sebelumnya sudah dilakukan gitu ya. Oke, coba kita jalankan aplikasi ini ya. Oke, coba kita jalankan ya. Apakah sudah berfungsi? Kalau nah ini kita coba masukkan NIM 001 lagi. Jadi tadi sebelumnya kan error ya. NIM 001 ya. Dengan nama misalnya sembarang ini ya, tapi yang kemarin kan cuma NIM-nya saja, halaman juga sembarang ya, passwordnya sekian, kemudian jurusannya sastra gitu ya. Coba kita input ya, kalau kita input sebelumnya tanpa adanya validasi database ya,
maka ini akan menghasilkan error ya. Tapi kalau sekarang semestinya tidak, tapi menampilkan pesan ya bahwa itu tidak boleh dilakukan ya. Kita input, nah ini ya, NIM sudah ada, tidak boleh masukkan NIM kembar gitu ya. Ketika kita klik OK karena tadi ada perintah di sini kita kosongkan, maka di sini semestinya akan jadi kosong. Nah ini seperti itu ya. Oke, sampai di sini fungsi validasi ke database sudah berjalan dengan baik ya. Kemudian ketika misalnya, nah ini ya, kalau tadi dicoba dengan NIM yang salah, artinya tidak boleh dimasukkan, harusnya kita juga bisa memastikan dong kalau dimasukkan NIM yang berbeda, datanya harus bisa masuk. Jangan sampai setelah kita buat validasi seperti itu, program kita jadi error, tidak bisa memasukkan data sama sekali ya. Misalnya di sini kita masukkan NIM yang berbeda, NIM 12 sekian gitu ya. Misalnya di sini kita tulis lagi Priyadi 12 ya, dengan alamat misalnya Karanglo ya. Oke, kita masukkan datanya. Oke, data input berhasil dimasukkan dan di sini sudah terlihat datanya sudah masuk ya. Bisa kita cross check di database-nya sini apakah datanya sudah masuk ya. 12 sudah ada, oh sudah ada ya. Jadi untuk fungsionalitasnya saya kira tidak mengganggu ya. Mungkin sedikit saya demonstrasikan juga ketika nanti misalnya itu ya, tadi walaupun menggunakan N, ketika nanti saya masukkan di sini cuma satu nilai saja, satu kriteria ya, maka fungsinya di sini semestinya berjalan. Nah ini masih berjalan ya. Kenapa berjalan walaupun menggunakan N? Karena dalam query-nya ini kan dibandingkan dengan nilai kosong gitu ya. Artinya dengan kriteria satu Priyadi dan yang kedua adalah nilai kosong, itu nanti dia akan menampilkan semua nama Priyadi dan alamatnya bebas begitu ya. Oke, begitu juga kalau kita misalnya nanti di sini memasukkan alamat saja ya, semestinya ini bisa bekerja ya. Nah ini ya, Genteng saja tampil di sini ya. Kemudian kalau 2 Genteng ya namanya Sarno saja gitu kan, Sar gitu ya. Oke, nah, di sini dia bisa bekerja dengan baik ya. Oke, kemudian bisa kita tampilkan semuanya lagi. Oke, sampai di sini untuk fungsionalitas dari validasi CRUDS dan multi kriteria sudah bisa berjalan dengan baik ya. Oke, berikutnya kita akan mempelajari reporting ya. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan dulu ya? Jika ada pertanyaan silakan ditulis di live chat ya, terutama yang koneksi kita bermasalah ya. Oke, tadi koneksinya bermasalah ya. Oke, jadi nanti karena koneksinya bermasalah ya, saya akan mengupload versi yang offline-nya ya. Kebetulan ini saya rekam secara offline juga ya. Nanti teman-teman bisa menyimak versi offline-nya dalam uploadannya ya. Mungkin saya informasikan dulu di WA ya.
Oke, tadi koneksinya bermasalah ya. Nanti akan saya uploadkan versi yang offline-nya ya. Oke, kita lanjutkan bagaimana cara membuat reporting ya dari aplikasi yang sudah kita buat sebelumnya ya. Oke, mari kita eksplorasi atau kita pelajari ya. Oke, jadi cara membuat reporting ya di VBNet ya menggunakan database MySQL ya. Pertama yang perlu kita lakukan adalah membuat reportnya itu dulu ya, yang perlu kita lakukan ya. Oke, untuk membuat report saya kira sudah dipelajari sebelumnya, tapi menggunakan database lokal ya. Oke, di sini bagaimana cara membuat reporting VBNet menggunakan Crystal Report dan koneksinya menggunakan ODBC ya. Kita bisa klik kanan di proyeknya ya. Kemudian bisa kita tambahkan new item. Kemudian bisa kita pilih reporting, kemudian kita pilih Crystal Report ya. Ini namanya boleh dimodifikasi ya. Saya kasih nama Priadi Crystal Report 1 ya. Oke. Misalnya kita buat blank report aja ya. Nanti biar kita melihat bagaimana cara kita mendesain reportnya ya. Oke, nanti akan tampil seperti ini ya. Ini bisa kita klik auto hide-nya biar karena nanti ketika mau desain bisa kita lakukan di situ ya, bisa kita drag and drop lebih mudah ya. Kemudian untuk mengkoneksikan dengan database-nya, karena sebenarnya Crystal Report dengan VBNet-nya itu kan aplikasi tersendiri, makanya di sini Crystal Report juga butuh koneksi database ya. Untuk koneksinya mungkin kita bisa pakai koneksi baru ya. Sebenarnya bisa pakai koneksi lama ya, tapi koneksi lama tidak mendeteksi ODBC ya. Tidak mendeteksi ODBC ya. Oke, jadi alangkah lebih baik kalau kita menggunakan koneksi baru deh, gitu kan. Kita sama menggunakan ODBC ya. Kemudian akan lebih mudah ya. Kita pilih enter connection string di sini ya. Di sini bisa kita kasih nama ya connection stringnya, yaitu misalnya ke tabel ini ya. Ke tabel ke database-nya aja deh. VBNet Priadi Curut ODBC ya. Kita kasih nama seperti itu ya, connection string-nya ya. Tadi namanya apa? VBNet Priadi Curut ODBC ya. Nah, di sini VBNet Priadi saya gitu ya. ODBC kita saja ya. ODBC. Oke, kita klik next ya. Nah, di sini data-data servernya perlu kita tulis sesuai dengan server database yang kita gunakan ya. Karena kita pakai localhost, di sini kita tulis localhost ya. Kemudian user ID-nya kan root ya, secara bawaan MySQL itu ya. Dan passwordnya kan kosong gitu kan. Oke, sampai di sini kita bisa klik finish ya. Nah, di sini ada permasalahan itu ya. Mungkin connection string-nya di sini kita bisa nyontek di sini ya. Tadi tidak bisa diisi dengan oke, bisa kita tutup dulu ya. Nah, jadi proses belajar kita kan seperti itu. Bisa kita isi dengan connection string yang ada di sini. Nah, kalau kita lihat di pada program kita,
kita pernah membuat sebuah connection string ya ini ya, dengan menyebutkan nama drivernya juga ya. Nah di sini kan menyebutkan nama drivernya yaitu 5.2 NSI driver, kemudian database VBNet Predictor ODBC databasenya ya, kemudian servernya localhost ya, sama ya, UID-nya root dan passwordnya kosong ya, karena memang kita kosong ya. Ini bisa kita copy ya. Kemudian kita kembali lagi ke sini ya. Kita membuat koneksi ulang ya. Kita menggunakan ODBC ya di sini ya. Sama string, kemudian kita tuliskan di sini ya. Nah, kita paste di sini ya. Kemudian bisa kita next ya. Ini sebenarnya kita langsung finish bisa sih ya. Karena kan sudah, kalau kita next dia kan nyebutkan servernya lagi ya. Kemudian nyebutkan UID-nya lagi. Jadi di sini bisa kita langsung finish saja gitu kan. Login ke file. Oke, bisa kita ulang ya. Nah, proses kita seperti itu ya. Oke, kita masukkan lagi tadi stringnya ya. Mungkin kita isi aja deh ya. Servernya localhost ini. Kemudian user ID-nya root. Karena database-nya tadi sudah ditulis ya, tadi di sini ya. Maka itu tidak perlu menuliskannya lagi lah. Kita klik finish coba. Nah, di sini sudah bisa terkoneksi ya. Nah, ini ya. Ini nama database kita ya. Kemudian bisa kita pilih tabelnya, kita tampilkan di sini ya, tabelnya di sini ya. Bisa kita klik OK ya. Nah, sampai di sini database-nya sudah bisa berinteraksi dengan reporting-nya ya. Kemudian kita bisa membuat reportnya di sini ya. Nah, kemudian misalnya di sini kita membuat nomor datanya dulu deh misalnya ya. Nah, di sini misalnya kita buat record number ya. Nah, record number kita taruh di sini. Oke, nah untuk ini bisa kita rubah ya nilainya. Jadi misalnya no gitu aja ya. Oke, no. Nah, kemudian kita mungkin bisa taruh rata tengah ya. Oke. Untuk rata tengah, nah ini bisa kita klik, bisa kita pilih propertinya ya. Oke, kita bisa sembunyikan dulu. Nomor CR, ini ya, aligennya ya, kita cari aligennya ya, Allegiant, bahasa Inggrisnya kan kayak gitu ya, ini kan right ya, kita ganti center aja deh. Nah, sama yang lainnya kita bisa ganti center ya. Oke, dan tampil di tengah-tengah ya. Kemudian untuk memasukkan datanya, kita bisa langsung drag and drop di sini ya. Oke, nah di sini langsung terbentuk. Ingat drag and dropnya di sini ya, detailnya ini ya. Kemudian di sini bisa kita rubah ya keterangannya ya, misalnya nah, di sini biar rapi ya, nim ya, kayak gitu ya. Kemudian di sini kita kasih nama ya, nama ya. Namanya bisa kita rubah ya. Kemudian alamat ya, bisa kita rubah alamat, kemudian telepon ya, dan yang terakhir adalah jurusan ya. Nah, oke. Di sini desain kita sudah cukup ya, tinggal kita rapikan saja ya. Dan agar kita geser ya. Karena nomor kan sebenarnya menempati sedikit ya, kecil ya. Nah, kayak gitu ya. Dengan yang NIM mungkin agak panjang deh. Kemudian nama, oke. Kita buat serapi mungkin ya. Alamat. Nah, ini nama ini kan agak pendek kan.
Oke, yang agak panjang itu nanti alamat ya. Alamat biarin agak panjang. Dan telepon ya segitu aja standarnya. Kemudian jurusan ya. Tidak terlalu mepet ya. Oke, sampai di sini ya. Sampai di sini kita sudah bisa melihat previewnya dulu. Oke, previewnya sudah kelihatan ya. Semua data sudah bisa ditampilkan di reportingnya ini ya. Kemudian ya, yang perlu kita lakukan ya, sampai di sini kan kita baru membuat formnya ya, tapi kita belum bisa menampilkan form tersebut ke dalam aplikasi kita ya. Cara menampilkannya gimana? Misalnya di sini caranya kita menggunakan form baru, kita tambahkan sebuah form ya, kita tampilkan yang khusus untuk menampilkan ini ya, laporannya saja ya. Form 2 misalnya di sini kita kasih nama report gitu ya. Oke, kita klik tambahkan ya. Nah, di sini ya. Mungkin bisa kita perbesar karena report itu agak besar ya. Oke, kemudian ya cara menambahkannya yaitu dengan menambahkan komponen report viewer di sini ya. Tapi sebelumnya ya, karena ini nanti kita pindah-pindah jendela, alangkah baiknya kita berikan navigasi ya. Berupa misalnya di sini adalah tombol ya, tombol kembali begitu ya. Oke. Kembali ke main menu ya. Nah, misalnya di sini kita kasih nama kembali begitu ya. Teksnya kita rubah jadi kembali. Nah, ini. Oke, nah, sampai di situ. Kemudian, nah ini komponennya kan belum tampil ya di sini ya. Kalau kita lihat reportingnya ya. Crystal Report Viewer-nya kan belum tampil ya. Cara menampilkannya gimana? Yaitu dengan men-setting proyek kita, yaitu tepat pada itu ya, compilernya tepat pada .NET Framework 4.0 ya. Caranya nanti klik kanan proyek kita, kemudian masuk compile, kemudian klik advance compile option ya. Jadi nanti ini sebenarnya kan masih profile ya, artinya dia masih mengambang ya, mau di 4 titik berapa begitu ya. Dengan seperti ini nanti kita proyek kita jelas berada di .NET Framework 4 sekian ya, 4 ya, 4.0 sebenarnya ini ya. Kita bisa pilih OK di sini. Oke, kalau OK ini proyek kita perlu mereload ya. Require manual modification of project. Close and then reopen ya. Reload kan seperti itu ya. Oke, kita klik yes di sini. Oke, nah, sampai reload berhasil ya. Kalau reload berhasil ya, nanti komponen di report viewer di toolbox ini semestinya tampil ya. Nah, di sini Crystal Report Viewer-nya sudah tampil ya. Kalau sudah tampil kayak gini bisa kita klik geser, kita taruh di sini ya. Nah, di sini ya. Bisa kita ulang. Crystal Report Viewer. Nah, di sini. Nah, oke. Kemudian bisa kita tata ya. Oke, dari sini ini kan viewernya ya, tapi dia belum mendeteksi report mana yang akan ditampilkan ke dalam viewer ini, penampilnya ini. Caranya yaitu dengan klik tombol panah kecil di sisi kanan sini, kemudian kita pilih choose crystal report ya. Nah, kemudian kita pilih report yang sudah kita buat tadi, yang kita buatkan Priyadi Crystal Report RPT ini ya. Kemudian kita pilih OK. Nah, sampai di sini reportnya sudah tampil ya. Jadi kalau kita lihat di sini report tadi memanggil nama report ini ya, memanggil ini ya. Kemudian yang lain-lain ya silakan nanti dimodifikasi ya. Misalnya saya tidak ingin menampilkan panel ini begitu ya. Di sini ya toolbarnya, toolbar tampilkan status barnya, kemudian panelnya ini saya pilih none saja ya. Kayak gini biar karena kita tidak menggunakan parameter ya, biar lebih bagus ya tampilannya ya.
Oke, sampai di sini ya. Sebenarnya Gestalt report ini kan sudah selesai dibuat ya untuk ditampilkan ya. Kemudian kita tinggal membuat eventnya ya. Jadi nanti eventnya yaitu kita membuat tombol di sini misalnya menampilkan laporan gitu ya. Oke, misalnya kita taruh di sini ya. Kita buat tombol di sini misalnya lihat laporan gitu ya. Ini sebagai contoh saja ya. Jadi nanti untuk laporan sebenarnya bukan kayak gini ya. Nah, di sini misalnya kita buatkan laporan kayak gitu ya. Oke, ya. Sampai di sini ya. Jadi nanti tombol laporan ini kalau kita double klik ya, kalau kita klik ya, nanti akan memanggil form 2 yang menampilkan laporan ya. Caranya bagaimana? Pada programnya kurang lebih nanti ingat ya bahwa dalam VBNet form utama atau main form yaitu ya form 1 ini. Kalau kita lihat di sini ya di propertiesnya kan form 1 kan digunakan sebagai main formnya ini ya, startup form ini ya. Ini tidak boleh ditutup ya, nanti hanya boleh di hide saja ya. Artinya nanti untuk form 1 jangan pernah di close ya. Jadi nanti untuk mengatur form tersebut kita bisa menggunakan hide solusinya. Jadi nanti form 1 kita bisa langsung menggunakan me kalau VBNet ya. Kemudian bisa kita pilih hide ya. Hide ya. Oke, seperti ini aja. Kemudian kita panggil form 2 ini form untuk show ya. Form 2 report ini dot show. Oke, nah, seperti itu ya. Oke, dengan seperti ini ketika nanti tombol tadi diklik ya, form 1 diklik, dia sudah akan memanggil form ini dengan kondisi form 1 akan di hide ya. Kemudian untuk form 2 nya kita perlu kan membuat tombol untuk kembali ke form utama ini yaitu form 1 ya. Coba kita berikan event di sini yaitu dengan cara double klik saja ya. Kalau di sini kalau misalnya kita hide saja, kalau misalnya nanti kita dalam prakteknya sudah membuat form banyak dan ketika kita pindah-pindah form hanya di hide saja, tentu itu akan membebani komputer kita. Jadi nanti jendela yang dipakai kan harapannya ditutup begitu ya. Jadi kalau yang form 2 ini nanti bisa ditutup ya. Caranya yaitu dengan pertama mungkin bisa tampilkan form 1 dulu ya. Form 1 ya. Form 1 dot show. Nah, kayak gitu ya. Kemudian ketika itu ditampilkan form 2 nya kita tutup aja gitu kan. Form 2 report ya dot close gitu kan. Nah, kalau kayak gini tidak masalah gitu kan. Oke, jadi sampai di sini navigasinya semestinya sudah bisa berjalan ya. Oke, coba kita running programnya. Nah, ini ada error. Kita cek dulu errornya di mana. Nah, jadi untuk VBNet ketika dia memberikan event form pada formnya sendiri, dia dianjurkan menggunakan me ini ya. Nah, me gini ya. Oke, jadi pesan error itu kalau kita klik udah hilang ya. Oke, coba kita jalankan di sini. Nah, sampai di sini kita coba tampilkan laporannya. Nah, ini laporannya sudah tampil ya. Oke, tinggal nanti untuk mau seperti apa tampilannya tinggal didesain sendiri ya. Kemudian sampai di sini misalnya kita mau kembali lagi ke form yang tadi, bisa kita klik tombol kembali. Nah, ini kembali ke sini. Jadi navigasinya sudah bisa berjalan dengan baik ya. Laporan, tampil laporan, kembali tampil ke pengolahan data ini. Oke, saya kira sampai di sini. Nanti kalau masih ada pertanyaan teman-teman bisa itu ya menjalin komunikasi dengan pengajar ya. Hanya saja di sini untuk yang video ini ya nanti akan saya upload juga itu dilakukan secara offline karena tadi ketika live streaming ternyata ada masalah. Jangan lupa untuk kemudian dari situ ya nanti teman-teman bisa melihat versi fullnya dengan melihat video ini yang sudah saya upload gitu ya. Nanti mudah-mudahan bermanfaat ya.
Kalau tetap ada pertanyaan, nanti saya sarankan ditulis di kolom komentar gitu ya. Nanti silakan tulis saja di kolom komentar. Kemudian saya usahakan akan saya jawab ya. Seandainya tidak saya jawab secara langsung, nanti akan saya jawab pada perkuliahan yang akan datang gitu ya. Oke, saya kira sampai di sini pembelajaran kita. Saya sampaikan terima kasih untuk yang sudah aktif ya. Adapun kalau yang belum aktif, nanti silakan diberikan kesempatan untuk menyimaknya ya secara streaming begitu ya. Berikutnya nanti akan ada penugasan juga, nanti silakan cek di Google Classroom ya. Nanti akan ada penugasan di situ karena kita juga sudah membahas 2 materi. Setelah 2 materi tanpa ada tugas, saya kira teman-teman tidak akan termotivasi untuk latihan. Oke, sampai di sini saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu lagi dalam video pembelajaran yang akan datang.